Selamat datang di Divisi Perempuan Tim Relawan untuk Kemanusiaan. Video ini dibuat dalam rangka kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan yang dimulai dari tanggal 25 November sampai dengan 10 Desember. Selamat menyaksikan. Secara nasional, berdasarkan data Komnas Perempuan, pada tahun 2020 tercatat 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan. Dan jumlah pengaduan ke Komnas Perempuan meningkat drastis sebesar 60%, yaitu dari 1.413 kasus di tahun 2019 menjadi 2.389 kasus di tahun 2020. Sementara itu, dalam konteks lokal di Provinsi NTT, Kabupaten Sika, dan Ende, Truk mencatat dalam 5 tahun terakhir terdapat 615 korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, terdiri dari 301 perempuan dewasa dan 314 anak. Dan dari 314 anak, jenis kekerasan yang paling dominan adalah kekerasan seksual. Selain kekerasan seksual dan trafficking, Truk juga menangani kasus kekerasan berbasis gender online atau KBGO. Dalam 2 tahun terakhir, Truk menangani 15 kasus KBGO. Modus kekerasan seksual. Yang pertama, iming-iming memberikan hadiah berupa barang dan uang. Yang kedua, janji untuk dinikahi. Yang ketiga, bujuk rayu. Yang keempat, memberi perhatian palsu dengan janji-janji manis. Modus trafficking. Yang pertama, perekrutan tenaga kerja untuk tujuan eksploitasi. Yang kedua, janji-janji manis dengan iming-iming gaji yang tinggi. Yang ketiga, migrasi tanpa prosedur. Modus kekerasan berbasis gender online atau KBGO. Yang pertama, pemalsuan identitas. Yang kedua, video call seks. Yang ketiga, mengirim video-video porno. Dan yang keempat, saling tukar foto. Pencegahan kekerasan seksual. Yang pertama, jauhi konten-konten yang berbau pornografi. Yang kedua, terlibat dalam kegiatan sosial masyarakat. Yang ketiga, berdoa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang keempat, berpacaran secara sehat. Pencegahan trafficking. Yang pertama, bermigrasi sesuai prosedur yang benar. Yang kedua, meningkatkan pemahaman tentang trafficking dengan mencari informasi yang sebanyak-banyaknya. Dan yang ketiga, jangan mudah terbuai dengan janji-janji manis para pelaku. Pencegahan kekerasan berbasis gender online atau KBGO. Yang pertama, gunakan handphone untuk hal-hal positif dan produktif. Yang kedua, hindari konten-konten yang berbau pornografi. Yang ketiga, berteman dengan orang-orang yang dikenal. Yang keempat, memanfaatkan lebih banyak waktu untuk belajar dan mengembangkan bakat. Dan yang kelima, taat pada nasihat orang tua dan guru. Truk memberikan 5 layanan dan alur penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak. Kelima layanan tersebut yaitu: yang pertama, layanan pengaduan. Kedua, layanan kesehatan. Ketiga, layanan rehabilitasi sosial. Keempat, layanan hukum. Dan yang kelima, reintegrasi atau pemulangan. Adapun alur penanganan kasus. Yang pertama, korban melakukan pengaduan di RT atau lurah atau kepolisian atau Truk. Kedua, korban akan didampingi untuk mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit. Ketiga,
korban akan didampingi untuk mendapatkan layanan rehabilitasi sosial di Dinsos atau Balai Rehabilitasi Sosial atau di shelter. Keempat, korban akan didampingi untuk mendapatkan layanan di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kelima, setelah mendapatkan layanan pengaduan, konseling, kesehatan, dan hukum, korban akan dikembalikan ke keluarga atau komunitas. Ada beberapa pusat layanan publik yang bisa Anda dapatkan ketika mengalami kekerasan. Segera hubungi dan laporkan pengaduan Anda ke RT, Desa dan Kelurahan, Polsek, Polres, LBK Layanan Berbasis Komunitas, P2TP2A Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, serta TRUK, Tim Relawan untuk Kemanusiaan.